Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di Mahkamah Aquaculture Podcast, tempat ikan-ikan air tawar mencari keadilan dan kebenaran. Apa sih maksudnya tuh? Ya pokoknya itulah. Kita ketemu lagi bersama podcast yang insya Allah terus membawakan informasi-informasi seputar dunia aquaculture. Tentunya kita mencoba untuk bisa bermanfaat bagi para pendekar aquaculture dan pejuang aquaculture. Ya, kali ini di ruangan ini sudah bersama kita Bapak Yudo Aditomo. Beliau adalah salah satu dari anggota ini ya. Apa namanya grupnya? Kelompok Kerja Sistem dan Teknologi, Disingkat SISTEK. Sistek ya, tapi sistek perutnya ya. Oh, itu SISMEK. Oh, ya. Dari kelompok Sistek. Nah, apa dan bagaimana Sistek itu, dan ini ngomong-ngomong ada apa ini di sini nih? Ini automatic feeder. Oh, nanti aja tak kira jus apa blender ada bawa mangkok segala ini. Kayak sales itu. Kayak sales peralatan masak tuh. Nah, apa nanti kita nanya-nanya nih kok tumben-tumbennya bawa alat kayak gini nih, maksudnya apa nih, biar nanti dijelaskan saja. Ya, kita sedang bersama dengan Bapak Yudo Aditomo, salah seorang anggota kelompok Sistek ya, salah satu kelompok kerja dalam Balai Perikanan Budidaya Air Tawar yang ngurusi tadi tentang teknologi ya. Ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu tuh Sistek itu apa, ruang lingkupnya apa nih. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah dikasih kesempatan menjadi tamu di podcastnya Pak Firman ini. Saya serasa bukan punya saya, Pak. Serasa diwawancara dengan Deddy Corbuzier ini. Oh iya, sama. Jadi tadi sudah dikenalkan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan sendiri. Nama saya Yudo Aditomo. Saya di BPBAT Sungai Gelam ini sebagai Prekayasa Madya, kebetulan dikasih tanggung jawab sebagai Ketua Kelompok Kerja Sistem dan Teknologi atau SISTEK. Jadi Pokja SISTEK ini merupakan Pokja baru di BPBAT Sungai Gelam. Maksud dan tujuannya dibentuk Pokja SISTEK ini yaitu pada zaman sekarang ini memang tuntutan sistem dan teknologi itu sudah tidak asing lagi ya, dan sangat dibutuhkan, tidak hanya di sektor ekonomi maupun ya, tapi sektor perikanan juga sangat penting ya, karena di luar negeri itu aquaculture itu memang di backup oleh sistem dan teknologi yang cukup bagus ya, baik gitu. Jadi untuk di Indonesia sendiri sudah sih, tapi mungkin aplikasinya banyak diterapkan di aquaculture, terutama di ikan-ikan air laut ya. Tapi untuk di ikan air tawar kayaknya masih belum. Tapi memang kedepannya di perikanan air tawar ini memang harus disupport oleh sistem dan teknologi yang bagus, yang baik. Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau di perikanan air laut itu sudah banyak ya, teknologinya sudah berkembang ya. Cuman kan masalahnya kalau di air tawar tuh kadang-kadang justru dikasih teknologi malah nambah-nambahin cost gitu kan, malah nambah-nambahin biaya gitu. Berarti SISTEK ini, keberadaan tim SISTEK ini salah satunya untuk mengatasi masalah itu ya? Ya, jadi SISTEK ini sangat luas ya, ruang lingkupnya itu luas sekali, meliputi produk-produk kayak rekayasa misalnya produksi, terus manajemen, terus informasi dan lain sebagainya. Ruang lingkupnya luas sekali. Jadi
Untuk aplikasi di teknologi di ikan air laut itu memang lebih dulu ya, karena penerapan teknologi ini kan membutuhkan biaya ya, cost ya, yang besar ya. Jadi untuk produk ikan air laut diketahui bahwa lebih nilai produknya lebih tinggi ketimbang ikan-ikan air tawar ya. Jadi makanya mereka lebih dulu memakai teknologi, sedangkan di ikan air tawar itu komoditasnya nilainya lebih kecil. Jadi untuk menerapkan sistem dan teknologi yang maju itu ya berpikir 2 kali untuk investasinya. Jadi di situ tantangan buat kami gimana menerapkan sistem dan teknologi di ikan air tawar, tetapi dengan teknologi yang cost-nya tidak tinggi ya. Jadi bisa diterapkan, dan kita mulai coba salah satunya yaitu mesin automatic feeder atau alat pemberi pakan otomatis gitu, Pak Firman. Nah sekarang nih kita kepengen nanya nih, ini kan kalau kita lihat kan yang namanya automatic feeder itu kan udah banyak ya, udah banyak lah yang make gitu, karena kita kan pengen tahu lah apa ini sama aja dengan automatic feeder yang sudah ada di lapangan yang dibuat oleh teman-teman kita juga, atau mungkin ada bedanya ya dengan yang sudah ada di lapangan gitu. Gimana Mas? Baik. Jadi automatic feeder ini masih prototype ya, Mas Iman. Jadi bisa dilihat di sini casingnya masih kayak gini ya. Jadi ini kita manfaatin alat-alat yang ada ya. Ini kita pakai dari toples kerupuk ini. Oh iya, ini minyak. Toples ya? Ya, toples kerupuk ini kaleng minyak. Cuman yang istimewa di balik casing ini itu ada alat yang lumayan cukup modern dan canggih ya. Kita pakai microcontroller. Microcontroller itu biasa dipakai sama teman-teman yang biasa mainan robotik. Oh gitu ya. Ini teknologinya Tony Stark ini kayaknya. Avenger itu. Iya. Jadi microcontroller yang kita pakai ini banyak sih mereknya. Yang kita pakai ini merek Arduino. Jadi Arduino itu modul elektronik yang dibuat oleh perusahaan asal Itali. Jadi dapat endorse Bapak ini. Promosi kan ya. Maaf. Jadi ini bukan endorse ini, Mas. Jadi barangkali nanti ada yang mau mencontoh gitu ya. Jadi kemudian selain microcontroller di sini juga ada servo. Ini servo, ini microcontroller. Servo ini berfungsi, dia sebagai motor penggerak yang akan berfungsi membuka tutup katup ini. Dia buka tutup ya modelnya ya. Iya, jadi dia jenisnya banyak. Ada servo yang bisa buka nutup 180 derajat, ada yang sampai cuman 90, macam-macam. Itu. Jadi inti dari alat itu ini, otak dari alat ini. Jadi microcontroller dan servo. Dan bisa dilihat alat ini tidak ada tombol sama sekali. Oh, jadi didorong-dorong. Nggak, jadi semua fungsi tombol itu dialihfungsikan ke Android. Jadi alat ini dikontrol full menggunakan Android atau HP. Iya. Jadi tidak pakai tombol atau pakai timer. Kemudian kapasitas alat ini bisa menampung pakan sampai 2,5 kilo sampai 3 kilogram dalam satu ini sampai penuh. Ini 2 kilo ya? Iya. Ini batas maksimalnya 2,5 kilo. Jadi karena ini casingnya masih belum kita garap serius, jadi kalau lebih dari ini dia karena berat ya, ini akan melengkung. Jadi kita
pakai 2,5 kilo. Oh, iya sementara aja gitu. Ya, ini Prototipe. untuk body casingnya ini saya pakai PVC lembaran PVC 5 mm. Kemudian kita jepit pakai baut. Nanti untuk body mungkin kedepannya kita akan pesen ya pabrikan ya, mungkin kita pakai body bisa aluminium atau besi ya. Kalau sekarang yang ada kita pakai bahan yang sederhana aja dulu yang ada di pasaran. Jadi kontrolnya nanti kita pakai Android. Jadi dimanapun kita berada kita bisa merubah settingan alat ini, baik itu dosis pakan, kemudian bahkan menghidupkan atau mematikan alatnya kita melalui Android HP. Jadi berarti yang penting ada kuota itu ya, sama ada sinyal gitu ya. Itu gimana? Iya, jadi alat ini dia prosesnya itu diatur oleh server. Jadi kita butuh server atau komputer yang mengontrol dia melakukan perintah-perintah yang telah kita program. Jadi dan HP itu berkomunikasi melalui server, tidak langsung melalui automatic feeder. Jadi melalui server kemudian terkoneksi dengan mesin automatic feeder. Jadi kita pakai Android itu hanya sesekali aja kalau kita mau merubah dosis atau mau mematikan atau apa. Jadi nggak pakai ini pun juga kita bisa tetap alat ini bisa beroperasi secara normal. Jadi seperti itu. Kemudian bisa saya contohkan di sini menunya ya, tampilannya. Jadi kita masuk ke browser. Saya pakai itu di Play Store ininya, aplikasinya tuh gimana? Jadi untuk saat ini saya nggak pakai ini dulu Mas, nggak pakai aplikasi ini model application store. Jadi kita masukin kode ini aja, IP address-nya alat ini. Jadi alat ini memiliki namanya IP atau nomor ID-nya dia masing-masing. Kayak barcode ya. Iya, jadi kayak ya seperti barcode. Jadi walaupun alat ini ada 100 unit atau 1000 unit, kita bisa memerintahkan alat ini 1000 unit itu untuk melakukan perintah yang berbeda. Baik itu dosis pakan yang dikeluarkan itu bisa berbeda satu sama lain, jadi nggak sama. Dan itu cukup satu ini aplikasi aja ini kita. Oke. So Mas, tengok prakteknya nih, jangan-jangan pajangan aja nih, bisa nggak nih jalannya? Oke. Baik. Ini apa nih? Oh enggak. Oke. Oke, kita coba masukkan 19. Oke, kita masukkan di browser ID-nya dia. Ini nomor ID-nya dia. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa nampak. Sikinjai namanya karena Chris orang Jambi Chris punya. Orang Jambi nih, Sikinjai BBAT Jambi. Oke. Kemudian kita klik sini. Pojok kiri ada tulisan automatic feeder. Klik. Nah, loading. Ini udah masuk. Nah, di sini ada tulisan hatchery patin. Ini alatnya saya cabut ini dari hatchery karena mau untuk demo, jadi saya cabut. Kita klik hatchery patin. Nah, oke. Di sini nampak ya tombol-tombol di sini. Ini tombol jam. Jam alat itu beroperasional. Jadi di sini di setting kemarin dalam 1 hari atau 24 jam itu 6 kali memberi pakan. Ya, oke. Jadi di sini jadwal pakan. Kemudian di sini ada tombol kalau kita mau nambah jam, kita tinggal klik di sini. Misalnya kita mau nambah lagi atau kita mau
mengurangin ini kita bisa tinggal delete di sini. Gitu, Mas Firman. Jadi di sini ada tombol untuk nambah jadwal atau delete di sini, atau mau ngedit. Ngedit misalnya kita mau ngedit jadwalnya, kita klik tombol edit di sini akan tampil ini apa settingannya. Jadi saya coba tes ya. Coba, yo Tes, bantu oke. ya, Prof. Bantu ya. Oke. Di sini ada tombol tes ya. Kalau untuk mau ngetes buka tutup katupnya, kita tes 3, 2, 1. Oke, ya, kelihatan? Ya, 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3. Bisa kayak gitu ya. Nggak ada kabel ya? Oh, ini kabel ini, kabel nggak ada kabelnya ini. Kabel cas dua. Itu dikira hoax nih. Dikira hoax. Ini nggak ada kabel nih. 1, 2, 3. Jadi nampak di situ responnya cepat ya, Mas Firman ya. Respon. Jadi alat ini yang membedakan dengan ini gimana? Ya maksudnya yang sudah beredar di lapangan gitu ya. Dengan yang lain. Beredar di lapangan ya. Iya. Kalau yang setahu saya dari kapasitas ini ya, kapasitas pakan. Umumnya automatic feeder yang berada di pasaran itu kapasitasnya untuk skala kecil ya, untuk hobi ya, pelihara akuarium, ikan hias. Kalau ditinggal mudik, lebaran, nah untuk itu ya. Jadi paling kapasitasnya 100 gram, 200 gram, dan dia sistemnya timer dia, sistem timer ya, iya kecil. Kemudian kapasitas di atasnya itu untuk skala ini ya, skala produksi besar 5 kilo sampai 10 kilo ke atas. Nah kalau untuk kebutuhan yang kapasitasnya sekitar ini kayaknya saya belum nemu ya. Oh berarti ini skala hatchery ya berarti ya? Produksi ya? Iya, untuk skala hatchery. Jadi kalau misalnya kita melihara benih patin ya di bak ukuran 4x1 meter atau 4x2 meter, itu isi ukuran pada umumnya lah ya, orang-orang 13.000 ekor benih ukuran 2 in. Itu kita isi 2 kilo itu bisa sampai 2 hari lah, bisa untuk 2 hari itu seperti itu. Jadi ya itu kenapa kemarin kita bikin automatic feeder, karena itu kita kebutuhannya menyesuaikan. Dan harganya juga yang beredar di pasaran itu lumayan mahal. Iya. Jadi untuk yang automatic feeder yang skala akuarium untuk ikan hias saja itu di harga 200 ribuan, Mas Firman. Import ya. Import harga 200 ribuan, 300. Sedangkan ini ya, mau tahu harganya berapa? Mau dong. Wah, kasih tahu enggak ya? Jadi aja bukan harganya, tapi kisaran biaya segini ini kira-kira habis berapa gitu. Kalau harga kan beda lagi nanti kan. Untuk modul-modul yang kita pakai di sini, modulnya itu sekitar 250.000. Ini apa nih? Iya. Barang sekecil ini? Iya. Barang sekecil ini 250.000. Iya. Jadi dengan harga segitu kita bisa membuat alat ini dengan controller melalui ini ya, wifi ya. Sedangkan yang harga yang tadi itu manual, itu pakai timer. Iya, timer manual ya. Itu jadi saya pikir itu di zaman sekarang ya, wifi kan ada di mana-mana. Kekuatan sinyal kan di tempat seperti apapun kayaknya ada lah ya. Iya. Jadi ini dengan biaya 250.000 sudah bisa seperti ini. Saya pikir murah ya, murah. Dan kita kalau sama semuanya nih habis. Ini kan 250. Sama semuanya tuh kira-kira berapa nih? Wah, kalau kaleng kerupuk toples kayaknya murah, Mas Firman. 10.000 kayaknya. Corang kayak gini paling cuman 10.000. Plat-plat seperti ini PVC paling 50.000 paling banyak. Berarti estimasi ya
kosnya. Iya. Kosnya ya. 300 sampai 400 lah ya Oh mungkin enggak, ya 300-an, 300 nggak nyampe 400 dengan kondisi yang sekarang ya. Iya. Tapi gini Mas Firman, kita bisa bikin casing yang bagus dengan biaya yang lebih murah, dengan catatan kita harus produksinya skala massal. Jadi pabrikasi bisa menekan kos jauh sekali. Jadi termasuk kalau kita beli modul-modul ini, kita beli 1 sama kita beli 1000, otomatis harganya akan beda. Gitu. Jadi mungkin kalau pabrikasi dan ini dengan casing yang bagus itu mungkin kosnya bisa kurang dari 250 bahkan bisa 100.000 mungkin, Mas Firman. Siap. Gitu. Bapak bukan sales ini kan. Kira mau jualan ini biar menarik karena kalau barang bagus mahal itu udah nggak aneh. Tapi barang yang bagus tapi murah itu kita buat seekonomis mungkin ya. Ya, dan bukan murahan gitu loh. Iya. Bukan murahan. Apalagi ini kan kita menyasar para aquakulturis, para pembudidaya ikan air tawar yang mungkin harganya mungkin tidak seekonomis ikan-ikan katakanlah air payau atau air laut gitu ya. Jadi dibuat seekonomis mungkin, tetapi fungsinya juga tetap hebat gitu ya. Kalau yang berada di pasaran juga sebenarnya mekanismenya, modul-modulnya sama. Cuman kalau sudah jadi itu harganya luar biasa. Gitu. Jadi harga bisa di atas 3 atau 4 kali lipat bahkan lebih. Iya. Gitu. Berarti nanti mungkin Mas Yudo kalau ada teman-teman dari Sobat Botia TV, aquakulturis, kalau pengen belajar mungkin gimana tuh Mas Yudo? Ke balai, datang ke balai atau gimana? Boleh belajar atau sharing kali ya. Saya juga sharing. Masih belajar juga, masih belajar. Jadi ini masih masih kita coba lihat, kita kembangkan ya. Kita melihat kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Terus terang kemarin pada waktu proses pembuatannya saya juga dibantu teman-teman yang ahli dalam hal coding, programming dan lain-lain. Jadi keilmuannya di sini tidak hanya perikanan tetapi banyak multidisiplin ilmu yang saya libatkan di sini. Gitu. Nah terkait dengan ilmu perikanan tadi itu kan kita pasti kan kita ngasih makan kan bukan cuman ngasih aja gitu kan Mas ya. Kita kan juga foto data misal udah berapa pakan yang kita keluarkan terus kita juga terus akan meningkat nanti kan pakannya suatu saatnya. Bagaimana kita tahu pakan yang kita keluarkan sudah berapa dan itu ada otomatisasi nggak tuh dari alat ini gitu kan? Jadi alat ini udah kita coba uji ya, jumlah pakan yang dikeluarkan itu dengan mengatur kecepatan dia membuka katup. Jadi dengan lama atau membuka katupnya itu dan ulangannya berapa kali dia. Sudah dihitung berarti ya? Sudah dihitung. Jadi kemarin kita coba pakai pakan ukuran 0,5 mili. Kita coba dengan kecepatan 100 milisecond. 100 milisecond tuh 1/10 detik dia buka itu untuk ukuran 0,5 mili itu dia bisa memuntahkan pakan itu sebanyak 3,8 gram. Jadi kalau misalnya itu anggap aja 4 gram ya. 4 gram berarti kalau kita pengen 8 gram berarti dia bukanya 2 kali. Nah, dia bukain 2 kali. Tek kita di HP. Enggak. Kita enggak. Itu yang tadi itu cuma buat ngetes doang. Jadi kita udah program dia tadi mau settingannya. Misalnya kita mau ngasih 6 kali dalam 1 hari. 1 kali kasih makan 8 gram. Jadi sekali dia ngasih makan pada jam yang kita setting, ya dia mengeluarkan 2 kali buka sebanyak 8 gram. Seperti itu. Jadi kemarin kita coba beberapa kali itu juga ternyata akurat dia, errornya biasanya kecil. Gitu. Berarti kita sudah ada rumusnya juga di situ ya. Kalau mau ngasih makan sekian, ininya apa yang diklik ini atau kodenya ini gitu ya. Jadi bisa saya tunjukkan di sini, Mas Firman.
Di alat ini nih, kalau kita mau merubah ya, kita klik edit. Set. Nah, ini saya tutup, ini ada passwordnya nih. Nggak boleh tahu nih. Iya, iya. Jadi di sini ada tombol speed. Nah, kelihatan ya. Speed di sini 200 ya. Terus jumlah pakan yang dikeluarkan di sini ada 19,5 gram. Terus di sini ada delay time. Delay time itu misalnya dia diperintahkan untuk ngebuka katup 2 kali apa 3 kali. Jeda waktu antara dia buka katup pertama dengan kedua itu kita bisa atur. Gitu. Jadi bisa kita atur sesuai dengan ini apa kebutuhan. Gitu. Jadi speed ini kita setting 200 ya, 200 seper 200 detik artinya atau 1000 milisecond atau 1 detik itu kita bisa atur. Dan yang menarik buat saya alat ini bisa mengirim data ke kita dalam 1 hari itu atau seminggu atau sebulan total pakan yang telah dia keluarkan itu terekap. Kita bisa lihat. Nah, ini cocok bagi kita yang malas nyatet ini. Sangat mengerti konsumen ini. Kayaknya menyindir saya ini. Bukan nyindir, ini nuduh ini. Ya, jadi jumlah pakan yang dikeluarkan itu tercatat di sistem. Gitu. Gimana Mas Firman? Lumayan ya untuk harga segitu ya. Dengan tapi pulsa nggak boros juga ya? Nggak pakai pulsa, jadi nggak butuh internet ini sebenarnya. Oh gitu. Internet itu dibutuhkan apabila kita mau mengedit, kita pakai lokal area LAN, pakai local area network. Jadi walaupun internet nggak ada, ya kita masih bisa kontrol selagi kita masih di lingkup balai ya. Tapi kalau misalnya saya ada di Jakarta, saya mau mengedit alat ini dosis pakannya atau ngasih makan atau ngerubah. Kalau ngasih makan kan udah otomatis, jadi nggak perlu ini saya kan dia udah ada server, udah ada otaknya yang merintahkan dia, ini loh kamu ngingetin apa ini ngasih makan. Nah baru saya perlu pakai wifi, saya pakai kuota internet. Dan alat ini dia terus berkomunikasi dengan server. Dalam 1 detik alat ini berkomunikasi dengan server itu 5 kali. Jadi seperti ini. Jadi posisi dia nih ready terus nih, standby terus. Jadi dia nih berkomunikasinya gini, contohnya alat ini dia nunggu ke server. Saya umpamakan gini, bro, gimana? Si server bilang sabar bro, kayak gitu terus. Gimana bro? Sabar bro. Nah pas jam waktunya makan, ini bro, dia langsung oke, siap, laksanakan, seret, dia kasih, dia eksekusi, kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah stop, si server bilang stop, oke, siap, gitu. Makanya pada waktu proses eksekusi di sini tadi ngetes tes buka katup, dia langsung respon cepet, gitu. Karena kecepatan dia berkomunikasi itu ya 1/5 detik. Wow, jangan belum nyentuh aja udah jatuh dulu. Copot nanti. Iya. Terus ini listriknya gimana nih, mahal nggak nih? Wah, ini modul ini 12 volt, jadi kecil. Jadi modul ini cuman butuh power cuman 2 ampere, kecil sekali. Mungkin bisa diabaikan lah karena saking kecilnya ini, kecil sekali. Iya. Berarti kalau listrik nggak boros lah ya. Bisa pakai baterai. Oh gitu ya. Iya. Atau sama solar system juga mungkin. Bagus. Ide bagus tuh. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi sama teman-teman pakai energi tenaga matahari. Atau bisa jadi nanti kontrolernya bisa pakai monitor pakai touchscreen. Ya, jadi di hatchery itu ada layar monitor. Nah, ini hatchery nomor hatchery 1, hatchery 2, hatchery 3, ini akuarium nomor 1 sampai 50. Jadi seperti itu, Mas. Makasih lah penjelasannya ya. Jadi mungkin ini ya, kalau ngasih makan kan kita tentunya
bukan cuman ya tadi itu ya, bukan sekedar ngasih makan, kan kita juga butuh lihat kondisi kesehatan ikan. Maksudnya keberadaan manusia juga masih dibutuhkan. Nggak ada yang bisa mengalahkan intuisi manusia gitu kan. Betul. Paling kan cuma ngasih makan aja kan. Betul. Nah itu dengan kenyataan seperti itu urgent nggak Mas punya alat kayak gini? Itu menurut yang sudah dipraktekkan selama ini tuh bagaimana dia sangat membantu pekerjaan kita tuh di mananya gitu. Oke, karena ini bikinan manusia ya. Kalau manusia kan memang yang nyiptain maha sempurna ya. Iya. Jadi kalau dibanding manusia jauh bagus lebih manusia gitu ya. Jadi kalau filosofi ngasih makan ikan itu sebenarnya tidak hanya ngasih makan ikan. Itu. Jadi kita ngasih makan itu benar seperti kata Mas Firman, kita melihat respon ikan terhadap pakan ya. Di situ kita bisa ngelihat status kesehatan ikan ya. Kalau misalnya dikasih makan itu respon berarti ikan sehat. Ya, kalau ikan dikasih pakan itu tidak respon, ada yang mendekat, ada yang menjauh, berarti ada yang nggak beres ada sesuatu. Bisa ikan itu sakit atau faktor lingkungan, air nggak bagus. Alat itu nggak bisa menggantikannya seperti itu. Belum bisa. Jadi ini hanya alternatif teknologi ya yang bisa digunakan apabila misalnya sumber daya manusia terbatas, terus fasilitas banyak. Tapi kalau misalnya SDM-nya cukup, ya ngapain pakai ini gitu ya? Seperti itu, Mas. Jadi ini hanya alternatif teknologi yang bisa dipakai. Atau kalau sebenarnya mungkin bisa aja dipakai, cuman tetap kita butuh nengok juga kan. Saya sambil keliling, sambil lihat gitu ya. Betul sekali. Jadi walaupun kita pakai automatic feeder, peran manusia juga perlu dong untuk ngelihat kondisi real di lapangan. Siapa tahu peletnya kosong, gitu kan? Atau ternyata ada air terus gumpal di dalam, ini nggak bisa, tetap harus ada kontrol. Tetap sangat meringankan ya pekerjaan gitu. Sangat walaupun tidak bisa menggantikan ya. Iya, sangat meringankan. Nah ini Mas, ini kan masih prototip lah ya, mudah-mudahan ya kita menunggu disempurnakan sehingga bisa diaplikasikan ke masyarakat aquaculture semua dan kepada sahabat Potia semua. Nah ini kedepannya ini terakhir mungkin lah. Kedepannya ini Sistek ini selain pakai ini sekarang sudah lagi lagi progres apa ini? Oke. Jadi tahun ini ada beberapa kegiatan di kelompok kerja Sistek ya. Jadi salah satunya kita lagi mau ngebikin karamba jaring apung. Itu untuk induk ikan jelawat ya di sungai. Jadi bahan yang kita gunakan pakai bajaringan, konstruksi bajaringan. Jadi itu untuk menggantikan yang selama ini digunakan menggunakan kayu ya, isu lingkungan ya. Jadi kita coba cari terobosan bahan pengganti kayu ya, yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Dan karamba itu juga nantinya bisa lantainya itu bisa kita naik turunkan gitu. Jadi nanti kalau mau seleksi induk atau mau jaring itu orangnya bisa turun ke dalam air, lantainya kita bisa naikkan. Seperti itu Mas. Itu salah satunya. Ya, salah satunya terus juga digarap. Ada 3 lagi lah. Ya, masih banyak lagi ya. Masih banyak. Masih banyak. Baik, terima kasih Mas Yudo atas waktunya ya. Ini alatnya nanti kita coba lihat lagi lah aplikasinya di lapangan juga ya. Tapi ini sudah luar biasa ya. Kalau keamanan juga insya Allah aman ya. Dari hacker itu kan ini kan pakai aplikasi itu kan ya. Oh ya. Untuk sistem pengamanannya kita pakai ID, pakai password, banyak lah. Jadi
sistem keamanannya, security-nya sudah kita perhitungkan. Jadi tidak hanya sekedar nyala pakai remote dari jauh, nggak seperti itu. Jadi udah sistem keamanan udah kayak kunci remote mobil lah, sudah punya ID masing-masing. Jadi mencet remote mobil lain nggak bakal kebuka dan nggak bisa dibuka dengan lain. Intinya masih banyak lah fitur-fitur lain yang belum bisa kita sebutkan di sini. Soalnya Sueb udah ngasih kode nguap-nguap ini itu lah. Nanti dibilang kelamaan nanti. Udahlah seperti itu ya. Bisa nanti kita bikin part-part berikutnya dengan teknologi-teknologi yang lain yang insya Allah tepat guna bagi masyarakat. Terima kasih Mas Udo atas waktunya datang ke sini. Sama-sama. Ya, padahal kerjanya kan di sini sebenarnya. Dari di kota kan. Ya, terima kasih sahabat aquaculture semua. Barangkali ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti silakan di kolom komentar. Tetap like, share dan subscribe untuk kemajuan perikanan Indonesia ya, agar informasi ini tersebar ya. Sebelum kita tutup acara Mahkamah Aquaculture tempat pengadilan ikan-ikan air tawar ini, kita tutup dengan yel-yel terlebih dahulu. Yel-yelnya KKP hebat, Dirjen PB mantap, PPATSG luar biasa. Oke, 1, 2, 3. KKP hebat, TCPB mantap, PPAT luar biasa. Ya, demikian, terima kasih sudah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.